perkenalkan, namanya Pak Bima. Pak Bima adalah seorang laki-laki yang dikenal gigih dan tak kenal lelah. Setiap hari, ia bekerja keras sebagai buruh bangunan di sebuah kota besar demi menafkahi keluarganya yang tinggal jauh di desa. Hidupnya sederhana, ia tinggal sendirian di kontrakan kecil. Dan satu-satunya pelipur di tengah kesepian dan lelahnya adalah seekor kucing oren yang ia namai si Jalu. Si Jalu adalah kucing jalanan yang pernah Pak Bima temukan dalam keadaan kurus dan kotor. Tanpa ragu, ia membawa kucing kecil itu ke rumahnya, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan dalam waktu singkat, mereka menjadi teman akrab. Jalu selalu menunggu di depan pintu setiap kali Pak Bima pulang kerja. Mengeong manja dan menggulung-gulungkan tubuhnya di kaki Pak Bima. Si Jalu adalah satu-satunya yang menyambutnya di rumah dan memberikan sedikit kehangatan di balik kesendirian yang sunyi. Namun, suatu malam yang dingin, Pak Bima tidak pulang ke kontrakan seperti biasanya. Jalu menunggu di depan pintu, mengeong berulang-ulang sambil menggosokkan tubuhnya di pintu kayu yang tertutup. Tapi Pak Bima tak kunjung datang. Malam itu Jalu tidur sendirian di depan pintu, menunggu tuannya yang selalu pulang dengan senyuman dan kasih sayang untuknya. Keesokan harinya, kabar duka menyebar ke seluruh kontrakan. Pak Bima mengalami kecelakaan di tempat kerja. Tangga yang ia gunakan roboh dan ia terjatuh dari ketinggian. Nyawanya tak tertolong. Tetangga yang mengenal Pak Bima merasa kehilangan. Tetapi yang paling hancur justru adalah si Jalu, yang tidak tahu di mana tuannya berada. Hari-hari berlalu, tetapi Jalu tetap menunggu Pak Bima di depan pintu, mengeong seolah memanggil-manggilnya. Waktu terus berjalan, dan Jalu semakin kurus. Banyak tetangga yang mencoba memberinya makanan. Namun Jalu tetap setia menunggu Pak Bima, seakan percaya tuannya akan segera kembali. Setiap malam ia akan mengeong pelan seperti mengadu pada angin malam bahwa hatinya merindukan Pak Bima. Pada suatu malam yang tenang, saat angin berhembus pelan, si Jalu tampak lelah dan letih. Ia berbaring di depan pintu kontrakan Pak Bima yang kini kosong dan dingin. Dengan mata yang perlahan menutup, Jalu seolah berbaring untuk tidur, namun kali ini lebih tenang dan dalam. Pagi harinya, ia ditemukan tak lagi bernapas. Seolah telah pergi menyusul Pak Bima ke tempat yang damai. Mereka berdua yang telah saling melengkapi dalam keheningan dan kesederhanaan, kini bersatu kembali dalam kedamaian. Kisah Pak Bima dan Jalu menjadi cerita yang abadi di antara penghuni kontrakan, tentang ikatan yang tak tergantikan, tentang persahabatan yang melampaui waktu, dan tentang kasih sayang yang setia hingga akhir hayat.